Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal peramalan keuangan. Tapi jangan bayangin tumpukan laporan akuntansi yang bikin pusing dulu ya. Anggap aja ini kayak GPS buat bisnis Anda. Sebuah alat canggih buat bikin keputusan yang cerdas, bukan cuma reaktif. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Oke, kita mulai dari sebuah dilema nyata ya. Coba bayangin Anda jadi CEO-nya. Laba lagi anjlok, tekanan dari mana-mana, dan semua mata tertuju ke Anda. Ini masalah klasik yang sering banget dihadapi para pemimpin bisnis, dan peramalan keuangan inilah kuncinya buat nemuin jalan keluar. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Mau ikutin saran tim marketing buat potong harga tiket biar makin banyak penumpang yang datang? Atau dengerin tim keuangan yang bilang, udah pangkas biaya operasional aja? Dua-duanya ada risikonya loh. Tanpa rencana yang jelas, ini sama aja kayak berjudi di tengah laut. Dan disinilah peramalan keuangan jadi pahlawannya. Ini bukan soal nebak-nebak buah manggis ya, tapi soal menggunakan data untuk memetakan kemungkinan di masa depan. Ini jembatan yang menghubungkan masalah ruwet hari ini ke solusi cerdas untuk hari esok. Jadi, apa sih sebenarnya peramalan keuangan itu? Gampangnya gini deh, ini tuh semacam GPS buat perusahaan Anda. Sebuah proses strategis buat ngelihat berbagai jalan yang bisa kita ambil, menganalisisnya, terus milih rute mana yang paling mungkin bikin perusahaan kita tumbuh dan bertahan untuk jangka panjang. Prosesnya ini nggak sembarangan loh, sangat terstruktur. Pertama, kita tentukan dulu tujuan strategisnya apa. Terus, kumpulin semua informasi yang relevan. Setelah itu, kita analisis semua pilihan yang ada. Dan terakhir, baru deh ambil keputusan yang didasari sama data, bukan cuma perasaan. Sekarang kita masuk ke alat bantu kita yang pertama, perencanaan laba. Gimana caranya kita bisa prediksi profit dari sebuah keputusan? Jawabannya ada di analisis biaya volume laba. Kedengarannya agak rumit ya, tapi intinya ini cara yang cukup simpel buat ngelihat gimana perubahan biaya dan volume penjualan bisa ngaruh ke laba kita. Fondasi dari semua ini sebetulnya sederhana banget. Anda harus kenal betul sama biaya-biaya Anda. Paham gimana sifat dan perilaku biaya itu adalah langkah pertama yang paling krusial. Tanpa pemahaman ini, semua ramalan kita ya bakal meleset jauh. Nah, ini dia kuncinya. Setiap bisnis itu punya dua jenis biaya fundamental. Di satu sisi, ada biaya variabel yang besarannya naik turun ngikutin volume produksi. Makin banyak produksi, makin gede biayanya. Di sisi lain, ada biaya tetap. Nah, yang ini bandel. Mau produksi banyak atau sedikit, biayanya ya segitu-gitu aja. Contohnya kayak sewa pabrik. Bisa bedain dua hal ini tuh penting banget. Dan slide ini nunjukin dengan jelas gimana pemahaman soal biaya tadi bisa bantu si CEO. Dengan misahin biaya variabel dan tetap, dia bisa bandingin dua strategi yang beda banget. Rencana pertama, potong biaya per penumpang. Laba bisa naik, tapi asumsinya jumlah penumpang nggak turun. Rencana kedua, lebih berani, banting harga buat naikin volume. Nah, sekarang dia bisa lihat mana yang lebih menjanjikan. Oke, kita udah punya ramalan. Terus gimana caranya biar ramalan itu nggak jadi angan-angan aja? Nah, disinilah alat kedua kita masuk. Anggaran. Anggaran ini adalah peta jalan yang super detail. Isinya nge-breakdown ramalan kita jadi rencana aksi yang konkret buat setiap bagian di perusahaan. Proses bikin anggaran ini kayak nyusun domino loh, nggak bisa loncat-loncat. Semuanya harus dimulai dari anggaran penjualan. Dari situ, baru kita bisa nentuin berapa banyak yang harus diproduksi. Udah gitu, baru deh kita bisa prediksi kapan duitnya beneran masuk ke rekening kita. Setiap langkah saling nyambung dan jadi dasar buat langkah berikutnya. Jadi, poin yang paling penting adalah ramalan itu bukan dokumen mati yang cuma disimpan di laci. Ini adalah panduan hidup yang dipakai para manajer buat mengubah strategi besar jadi tindakan-tindakan nyata setiap harinya. Ramalan yang bagus itu bisa kasih data buat keputusan taktis yang penting banget. Contohnya kayak gini, mending kita produksi satu komponen sendiri atau beli aja dari pemasok luar. Nah, analisis biaya yang relevan, yang datanya datang dari ramalan yang akurat, itu yang bakal ngasih jawabannya. Dan keputusan kayak gini, dampaknya ke kantong perusahaan itu nyata banget. Di salah satu contoh kasus, cuma dengan bikin keputusan beli yang tepat berdasarkan analisis biaya, sebuah perusahaan bisa hemat $300.000 dalam setahun. Ini bukti betapa kuatnya analisis biaya yang akurat kalau beneran diterapkan. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Angka dan ramalan itu kan cuma alat ya. Dan alat yang kuat di tangan manusia bisa aja disalahgunakan. Ketika tekanan buat mencapai target itu terlalu besar, ada risiko para manajer jadi lebih fokus sama angkanya, bukan sama integritasnya.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup menohok. Jadi, kalau ramalan bilang kita bakal gagal, apa yang kita lakukan? Kita ubah rencananya atau kita ubah angkanya? Pada akhirnya, peramalan keuangan yang baik itu bukan cuma soal teknis yang akurat, tapi juga soal integritas dan etika. Ini memaksa kita buat bertanya, alat ini mau dipakai buat apa? Buat menghadapi kenyataan dan bikin rencana yang lebih baik, atau cuma buat menciptakan ilusi kesuksesan? Pilihan itu ada di tangan para pengambil keputusan.